Malam Bante, saya menyadari kalau saya ingin diakui atau suka pujian, dan itu menjadi motivasi saya untuk melakukan banyak hal. Bagaimana cara untuk menguranginya? Sebaliknya, jika saya disalahkan, rasanya kena banget. Saya jadi menderita. Padahal praise and blame adalah kondisi dunia. Bagaimana supaya saya tidak terlalu berimbas dengan blame? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan rasa ingin diakui. Ini sebetulnya adalah jenis dari pengotor batin yang halus, yang disebut dengan mana. Mana itu adalah kesombongan. Ketika kita mendapat pujian dari seseorang, di situ akan menghasilkan pengalaman ini aku. Termasuk juga ketika kita mendapat celaan, kemudian menderita. Itu pun juga ini aku dicela. Jadi berkenaan dengan pujian maupun celaan, ini juga perlu dihati-hati. Memang ini urusannya bukan dengan orang lain, tetapi dengan batin sendiri. Ketika kita dipuji orang, kita tidak merugikan orang lain. Tetapi dampak dari pujian ini, kalau tidak disadari, itu akan memunculkan yakni kesombongan. Aku sudah berkarya. Aku mendapat pengakuan. Dan pengakuan yang orang berikan kepada kita, jangan sampai itu menjadi sebuah kesombongan. Dampaknya apa? Ketika kita tidak mendapat pujian, meskipun bukan dicela, tidak mendapat pujian, maka saat itu kita menanti-nanti. Kok tidak dipuji-puji ya? Kok tidak dipuji-puji ya? Meskipun bukan dicela, saat itu kita pun juga mengalami kondisi batin yang tidak bahagia. Menanti adanya pujian. Apalagi kalau kita dicela, lebih-lebih lagi. Kita lebih cepat mengalami ketidaknyamanan. Kenapa? Mana atau kesombongan inilah mulai bereaksi. Tetapi kalau ibu bapak merenungkan, apa sih yang patut untuk saya sombongkan? Sedangkan segala pencapaian apapun ini juga tidak kekal. Kita berprestasi apapun, ini tidak kekal juga. Termasuk juga kita berbuat baik, itu pun hanyalah kebajikan. Tidak perlu menjadi sebuah kesombongan. Kalaupun kita mengingat kebaikan, itu adalah cara untuk memunculkan hati yang bahagia. Bukan untuk memunculkan kesombongan. Jadi cara untuk mengurangi rindu akan pujian, termasuk juga cara mengurangi dikala kita memperoleh celaan, disitulah yang pertama, kita perlu merenungkan bahwasanya segala fenomena apapun yang berkondisi tidak ada yang kekal. Kita punya tubuh jasmani tidak kekal. Kita punya pencapaian apapun juga tidak kekal. Jadi dengan kita memahami ketidakkekalan ini akan membantu kita supaya kita tidak melekatinya.
Selain kita melatih, yakni perenungan akan ketidakkekalan, yang kedua, kita juga hendaknya mengembangkan sati. Ingat, punya pengingatan yang baik. Ketika saat menerima pujian, mesti diingat, jangan sampai pujian ini membebani saya. Termasuk juga di saat menerima celaan, mesti ingat, jangan sampai celaan ini membebani saya. Terus bagaimana Bante mengembangkan sati? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengembangkan ketenangan batin. Berlatihlah ketenangan juga. Karena kalau seseorang itu tenang, ketika menerima apapun, apakah pujian, apakah celaan, maka reaksi yang diberikan tidak menjadi berlebihan. Jadi ini salah satu hal yang ingin Bante sampaikan. Yang pertama, merenungkan tentang ketidakkekalan. Yang kedua adalah mengembangkan sati melalui pengembangan ketenangan batin. Supaya apa? Keakuan, kesombongan, bahkan di saat menerima celaan tidak menjadi sebuah beban. Semoga kiranya bisa menjawab, ya. Malam Bante, bagaimana memilih? Tahu yang mana ajaran Buddha atau tidak? Berhubung ada ajaran teratai putih, pakai sumpah-sumpah VG, masuk Indo, yang mengaku Buddha hidup itu ada pemimpinnya, membawa dana. Mohon wejangan, nasihat dan kiranya jika ada referensi Tipitaka lebih baik lagi. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan kita memilih atau tahu mana yang menjadi ajaran Buddha. Tentu di sini, kalau kita mengacu kepada kitab suci Tipitaka, disebutkan bahwasanya apa yang menjadi ajaran Sang Buddha adalah mengarah kepada berkurangnya atau mengarah kepada lenyapnya loba, dosa, dan moha. Jadi ajaran Sang Buddha ini adalah mengarahkan kepada lenyapnya keserakahan, lenyapnya kebencian, dan lenyapnya kebodohan batin. Jadi ketika kita memilih ajaran mana yang sekiranya cocok bagi kita, kalau kita punya keyakinan kepada Tipitaka, acuannya adalah apakah yang saya yakini ini mengarah kepada berkurangnya atau mengarah kepada lenyapnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kenapa? Karena ajaran Sang Buddha ini adalah ajaran yang menuntun pada kepadaman penderitaan. Sang Buddha menyebutkan bahwasanya apa yang beliau ajarkan adalah tentang penderitaan, kemunculan penderitaan, jalan menuju kepadaman penderitaan, dan jalan menuju kepadaman penderitaan. Inilah yang beliau ajarkan tentang penderitaan, tentang kemunculan penderitaan, tentang kepadaman penderitaan, dan juga tentang jalan menuju kepadaman penderitaan. Dan ini sangat banyak diketemukan di berbagai ulasan-ulasan yang ada di Tipitaka. Ya, banyak. Ya, seperti di dalam Samaditi Sutta, Sabbasawa Sutta.
Jadi di berbagai sutta, apa yang beliau ajarkan mengarah kepada kepadaman penderitaan, bukan menambah penderitaan. Jadi ketika kita menghadapi berbagai macam hal, mungkin yang kita hadapi dekat dengan kita, kembali pentingnya bagi kita untuk membaca Tipitaka dan pentingnya kita mau mendengarkan Dhamma. Supaya apa? Kita tahu arah dan tujuan dari apa yang kita yakini. Jadi Sang Buddha itu adalah penunjuk jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Nibbana. Maka kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha, salah satunya adalah Sugato. Dari 9 kualitas yang dimiliki oleh Buddha, Arahang, Sama Sang Buddho, Wijacarana Sampano, Sugato, Lokawidu, Anuttaro Purisa Dhammasarati, Sata Dewa Manusanang, Buddho Bhagawa. Nah, salah satunya adalah Sugato, menuntun menuju Nibbana. Ya, jadi nanti ketika kita mendengar dari berbagai hal, ya kita belajar boleh, tetapi ketika kita mau mendalami ajaran Sang Buddha, ya salah satunya adalah referensi yang bisa kita pakai ya membaca apa yang ada di Tipitaka, termasuk juga kita bisa mendengarkan Dhamma, termasuk juga jika ada keraguan kita juga boleh bertanya, begitu ya. Saya ada teman, teman ini teman B. Teman ini tiba-tiba sok akrab. Langsung ajak saya hadiri acara mereka. Dengan klaim mereka agama Buddha asli. Diiming-imingi makan, mobil, antar gedung mewah dan lain-lain. Apakah teman ini layak saya tolak? Langsung orangnya berubah total. Apakah teman ini layak dijadikan teman? Atau kita tinggalkan saja? Apakah ada referensi jenis Tipitaka beginian? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mana yang pantas untuk kita jadikan teman? Di sini ada 4 hal acuannya. Jika teman ini membantu kita memunculkan keyakinan kepada Tikratana, ini adalah teman yang baik. Yang kedua, dia punya sila, perilakunya baik. Yang ketiga, dia punya kemurahan hati. Dan dia juga punya kebijaksanaan, mengerti, memahami segala hal ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Maka ini disebut sebagai teman yang baik. Dia punya sada, punya sila, punya caga, dan memiliki kebijaksanaan. Jadi kalau seandainya kita diajak siapapun, ya kita tentu menghormati. Ya, menghormati. Tetapi kalau hati kita kurang berkenan, ya itu hak kita yang menentukan. Ya, hak kita yang menentukan. Jadi sekiranya kita juga punya kesadaran untuk memilih mana yang sekiranya baik, yang membawa manfaat bagi perkembangan batin. Ya, jadi sebisa mungkin Ibu Bapak, ketika kita belajar dan praktek Dhamma, tentu kita harus membawa kebijaksanaan, kesadaran juga, supaya kita tahu arah yang akan kita tuju kemana. Ya, jadi Ibu Bapak nanti ketika memilih teman, jangan sampai punya teman yang malah mengendurkan kita punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, membawa kita kepada perilaku yang buruk, membuat kita jadi kikir, tidak memunculkan kebijaksanaan. Nah, jenis yang seperti ini sepatutnya yang harus kita hindari. Ya, jadi ketika kita mau mencari teman, disinilah kita gunakan kesadaran. Kita tidak cepat terburu-buru untuk
menghakimi, tetapi kita bisa menyaksikan dari penglihatan dalam keseharian. Ini salah satu hal yang bisa kita jadikan, yakni mana teman dan mana yang tidak patut untuk dijadikan teman. Ya, sehubungan apa? Sehubungan dengan berkurangnya loba dosa moha. Karena semua orang pasti punya niat untuk membantu, semua orang juga punya niat untuk menolong, tapi untuk hal-hal tertentu kita juga harus menggunakan kesadaran dan kebijaksanaan. Jangan sampai bertambah loba dosa moha. Ya, singkatnya begitu, ya. Izin bertanya Bante, terbebas melalui kesucian batin, ceto wimuti, dan terbebas melalui kebijaksanaan, panya wimuti. Itu penjelasannya bagaimana Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ini sesungguhnya berbicara tentang jalur kesucian. Ya, jadi Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan wimuti. Wimuti itu keterbebasan. Ya, keterbebasan. Bebas dari loba dosa moha. Nah, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ceto wimuti. Meninggalkan pengotor batin menjadi orang suci melalui pengembangan yang populer istilahnya adalah melalui ketenangan batin dulu. Namanya samata. Ya, kalau seseorang belajar ingin meninggalkan kotoran batin, bisa melalui cara yang pertama, mengembangkan samata dulu. Ya, bahkan dalam pencapaian ceto wimuti juga disebutkan, seseorang itu juga bisa memiliki kemampuan batin, ada idi penyertanya. Ya, seperti Guru Agung Sang Buddha itu, beliau memiliki ceto wimuti juga, karena beliau di malam pencerahan, sebelum melenyapkan asawa, ya, pengotor batin, ya, penghanyut namanya asawa, beliau mau melalui dulu. Jam jaga pertama, beliau mengingat kehidupan yang lampaunya dulu. Namanya Pube Newasanusati. Ya, ada Tewija istilahnya. Jam jaga pertama antara jam 6 sampai jam 10, beliau mencapai pengetahuan yang disebut dengan Pube Newasanusati Nyana. Di jam jaga kedua, antara jam 10 sampai jam 2 pagi, beliau masuk di dalam kemampuan batin yang disebut dengan Catuk Papatak Nyana, mengetahui makhluk-makhluk lahir melalui karma masing-masing. Dan di jam jaga ketiga, antara jam 2 pagi sampai jam 6, beliau melenyapkan pengotor batin dengan kemampuan asawa kaya nyana. Nah, ini disebut sebagai ceto wimuti. Jadi diawali dari pencapaian samata dulu. Kan Guru Agung Sang Buddha memiliki jana juga, bahkan beliau sampai arupa jana juga. Ya, jadi sebelum beliau mencapai sama sambudi, sebelum beliau menjadi seorang arahata, beliau praktek dulu samata. Hasil dari pengembangan samata, beliau punya abinnya juga. Dan abinnya yang paling tinggi, namanya Lokuttara abinnya, beliau melenyapkan penghanyut yang disebut dengan asawa. Nah, ini istilahnya adalah ceto wimuti. Sedangkan panya wimuti tidak melalui samata. Langsung praktek vipassana. Panya itu kebijaksanaan. Jadi tanpa melalui praktek samata yang dalam sampai mencapai jana-jana, tidak. Ya. Pencapaian keterbebasan tanpa melalui jana ini disebut sebagai panya wimuti. Melihat nama rupa atau pancakanda dilihat dengan alat berupa anicca, dukkha, dan anatta. Ini namanya bervipassana. Capaiannya apa? Capaiannya juga menjadi seorang arahata. Hanya bedanya
menjadi arahata yang tanpa memiliki abinya berupa lokia abinya. Sama-sama punya lokutara abinya. Ya, lokutara abinya itu sama-sama mampu melenyapkan, mampu menghinggalkan, yakni semua jenis asawa. Ya, sama-sama di situ. Bedanya adalah kalau ceto wimuti ini disertai ada kemampuan batin yang sifatnya lokia abinya. Ya, seperti dibacaku, dibasota, ya, mungkin ubene wasanusati nyana, mungkin idividi, ya, termasuk ya, ada dibacaku, puben dibacaku, ya dibacaku itu mata kedewaan, dibasota itu telinga kedewaan, ubene wasanusati nyana itu mengingat kehidupan lampau, catu papatak nyana ya melihat makhluk-makhluk yang akan datang, termasuk juga punya kemampuan yakni mengubah. Ya, bisa muncul di sini tembus tanah, terbang di angkasa, namanya idividi. Ini namanya jenisnya lokia abinya. Ya, jadi bisa bedakan kan kalau yang jenis pertama tadi ceto wimuti ya melalui samata dulu mencapai jana, punya abinya ya, mencapai arahata ya, sedangkan panya wimuti tanpa melalui samata langsung berwipasana menggunakan objek yaitu pancakkhanda dengan alat yaitu anicca dukkha anatta sampai seluruh asawa menjadi lenyap. Sebutannya adalah panya wimuti. Ya, begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana memotivasi diri untuk rutin bermeditasi? Karena merasa udah bermeditasi lumayan lama, tapi tidak tampak hasilnya. Anumodana Bante. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan latihan bermeditasi, agar latihannya bisa kontinu, salah satunya adalah lakukanlah secara berkesinambungan. Artinya apa? Meskipun kita tidak duduk meditasi, ya, meskipun kita tidak duduk meditasi setiap saat, setiap waktu, kita bisa memunculkan hal yang baik di dalam batin kita. Misalnya, kalau setiap waktu Anda mengembangkan ketenangan, setiap waktu Anda mengembangkan kesabaran, setiap waktu Anda mengembangkan cinta kasih, dari kumpulan yang kecil-kecil ini akan membantu Anda untuk mendukung meditasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi jangan sampai kita tidak berkesinambungan. Mungkin dari pagi dibiarkan pikirannya marah ya marah saja, jengkel ya jengkel saja. Nanti ketika kita meditasi di malam hari, pikiran ini tidak akan berkembang. Kenapa? Karena siang hari sudah terlalu banyak, yakni keburukan-keburukan. Saat di malam hari kita berlatih, maka gangguannya itu lebih banyak. Pikiran jadi tegang, pikiran bercabang kemana-mana. Kenapa? Karena di saat sebelum jam 7 sore misalnya, mungkin kita sebelumnya tidak terkendali. Ya, maka sebisa mungkin supaya memotivasi diri kita, mulailah dari hal-hal yang kecil secara berkesinambungan. Ya, dari bangun pagi, mungkin lakukanlah dengan pikiran yang tenang. Lakukanlah pekerjaan dengan hati-hati, dengan sabar. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah-marah. Kalau ada hal yang kurang berkenan, jangan timbul kebencian. Dari hal-hal yang kecil ini, nanti akan berdampak yang baik untuk meditasi kita dalam waktu yang lama.
Ya, jadi ibu bapak salah satu di dalam syair Dhammapada juga disebutkan. Punang ce puriso kayirak tenang punang-punang. Tamhik candang kayirata suko punasa ucayo. Ketika seseorang mengembangkan kebaikan, hendaknya ia mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Sungguh membahagiakan akibat memupuk kebajikan. Nah, meditasi atau pengembangan batin ini juga bagian dari kebajikan. Jadi meditasi itu tidak harus kemudian pagi sekali, kemudian malam, ya tentu tidak. Sehari-hari dari hal yang kecil-kecil. Ya, ini perlu diketahui oleh kita semua. Kalau keseharian kita punya ketenangan, punya kehati-hatian, memiliki cinta kasih, tidak mudah marah-marah, ya, punya pikiran yang baik, tidak gampang curigaan, tidak gampang iri hatian, maka nanti rasa dari kita berlatih tentu bisa kita rasakan. Jadi dari hal-hal yang kecil. Ya. Seringkali kita mendengar tentang capaian, tapi kalau kita hanya fokus pada malam dan fokus pada pagi saja, ini dampaknya nanti mengalami kesulitan. Makanya Guru Agung Buddha juga menasihatkan kepada kita agar kita tidak lengah. Ya, Sang Buddha menyebut apamadena sampadeta, berjuanglah tanpa kelengahan. Jadi setiap saat kalau bisa, setiap saat ketika kita mampu mengingat, setiap saat apa yang saya rasakan ya sekarang ya. Kalau saya benci, maka saya mengembangkan cinta kasih. Kalau saya marah-marah, saya harus ingat sabar. Ini akan berdampak pada meditasi di malam hari. Termasuk juga nanti ikut retret sekalipun kita sudah punya attitude yang baik. Sudah punya sikap yang baik, ya, tidak membanding-bandingkan, ya, senantiasa berkembang di jalan hal yang baik. Jadi cara memotivasinya bagaimana? Mulailah dari hal-hal yang kecil secara berkelanjutan. Cobalah kalau jalan jangan terburu-buru. Kalau waktunya memang mepet ya jangan datangnya mepet-mepet. Supaya apa? Ketika kita berjalan tidak dengan suasana hati yang kacau. Ya, jadi kalau kita berangkat kerja masuk jam 7 ya berangkatnya jangan sampai jam 7 kurang seperempat. Nanti di jalan tidak tenang. Ya, ini juga bahaya. Nah, mulailah dengan penuh dengan perencanaan. Ketika berjalan ya jangan buru-buru. Ketika kita melakukan aktivitas juga dengan hati-hati, dengan berkesadaran. Ini akan membantu. Dan istilah yang paling populer adalah mindfulness, ya, melakukan pekerjaan dilandasi dengan kesadaran. Nanti lambat laun ibu bapak, ketika ada jam istirahat bawaannya sudah tenang. Mengarahkan pikiran pun juga tanpa kesulitan. Tapi kalau biasanya pikirannya dibiarkan, ya melamun ya dibiarkan, bernostalgia juga dibiarkan. Maka ketika kita berlatih, karena tidak pernah latihan mengendalikan dan mengarahkan, maka kita juga akan mengalami berbagai macam hambatan. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil secara berkelanjutan. Ya, dimulai besok pagi, lakukan pagi-pagi dengan tenang, lakukan aktivitas dengan kehati-hatian. Kalau ada hal yang kurang berkenan, berusaha untuk melepaskan. Nah, prinsip dari Citta Bhawana, meninggalkan hal yang buruk dan memunculkan hal yang baik. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya. Kalau lagi meditasi, tiba-tiba kaki terasa sakit yang luar biasa. Diabaikan, semakin diabaikan semakin sakit. Apakah boleh kaki dilipat ke samping? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita berlatih, bermeditasi,
Mungkin kita duduk, awalnya nyaman, di pertengahan mungkin mulai kesemutan, dan ternyata tidak hanya kesemutan, kaki juga mulai terhimpit, terasa sakit. Kalau memang benar-benar tidak mampu, nah kalau benar-benar tuh, sebisa mungkin Anda tahan dulu. Ya, berusaha untuk menyadari ini adalah tidak kekal. Ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Ini hanyalah rasa, hanya wedana. Tapi kalau kita seandainya tidak tahan dan membuat kita merasa terganggu, kemudian kita ingin mengubah posisi, tentu lakukanlah dengan berkesadaran. Jadi misalnya pindah kaki ya, pindah pelan-pelan. Termasuk kalau meditasi. Kemudian ada nyamuk satu. Sudah ditahan. Kok rasanya makin sakit? Timbul gelisah. Kita boleh ya pelan-pelan. Ya enggak usah buru-buru. Dengan berkesadaran. Ya, tangannya diangkat dengan pelan-pelan. Disentuhkan. Ya. Supaya apa? Konsentrasi yang sebelumnya sudah dibangun menjadi tetap terjaga. Jadi meskipun tangan kita bergerak misalnya, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Terus ditempel pelan-pelan. Nah kalau dirasa cukup ya kita kembalikan lagi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Termasuk juga kalau kaki sakit tadi. Kalau memang sudah berusaha memahami ini anicca, dukkha, dan anatta, ternyata kita masih melekat dan kita tidak kuat, pindah pelan-pelan. Pelan-pelan dengan berkesadaran. Ditata lagi posturnya, sudah nyaman belum? Nah kalau sudah nyaman kembali lagi ke objek utama. Kalau anapanasati ya kembali lagi memperhatikan kemunculan napas masuk, napas keluar secara alami. Nah, ini bisa dipakai ya. Begitu ya penjelasannya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya. Apakah sebagai perumah tangga yang masih banyak keinginan dan nafsu duniawi bisa mencapai sotapanna di zaman sekarang ini? Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, disampaikan di dalam Sabha Sawasutta, ya, Sabha Sawasutta. Di situ ada 7 cara untuk melenyapkan pengotor batin. Sabha Sawasutta itu adalah sutta kedua yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Di situ dijelaskan seseorang bisa menjadi seorang pemasuk arus jika seseorang itu mampu mengatasi yakni pandangan yang keliru. Jadi kalau ingin menjadi seorang pemasuk arus, yang perlu diluruskan yang pertama adalah meluruskan pandangan yang keliru. Pandangan keliru berkenaan dengan apa? Dimulai dari pandangan keliru berkenaan dengan sakkaya ditthi, anggapan tentang diri yang kekal. Itu yang pertama yang harus diatasi dulu. Makanya capaian menjadi seorang sotapanna adalah mematahkan sakkaya ditthi. Jadi meskipun perumah tangga sekalipun masih ada nafsu keinginan, kama canda itu masih ada, ya. Selama dia memiliki cara pandang, dia bisa menjadi pemasuk arus. Karena yang benar-benar tidak memiliki yaitu nafsu keinginan, tidak memiliki kebencian, hanya seorang anagami. Dari 5 belenggu itu, kalau seseorang melenyapkan 3 belenggu pertama, sakkaya ditthi, wicikicca, silabata paramasa, maka seseorang itu menjadi sotapanna, pemasuk arus.
Ditambah lagi setelah dia melenyapkan 3 ini melemahkan. Ya. Setelah melenyapkan 3 ini ditambah lagi melemahkan. Kama, canda, dan biapada mencapai sakadagami. Tapi kalau 5-5-nya ini dilenyapkan menjadi seorang anagami. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, mencapai sotapanna. Yang perlu dilatih adalah meluruskan pandangan. Ya, meluruskan pandangan. Ya, referensinya di mana? Salah satunya tadi Bante sudah sebutkan di dalam Sabha Sawasuta. Bagaimana pandangan tentang adanya diri yang kekal ini? Maka objek yang dipakai dalam Vipassana adalah melihat pancakkhanda atau melihat nama rupa secara ketidakkekalan. Selama ini kita pandang nama rupa ini sebagai kekal, sebagai milikku, aku, diriku. Kemudian kita meditasi. Objeknya adalah nama rupa. Dengan alat melihat ketidakkekalannya. Setiap meditasi punya pandangan bahwasanya pancakkhanda ini atau nama rupa ini adalah tidak kekal. Dengan melatih demikian sampai benar-benar merealisasi. Sehingga apa? Pandangan tentang adanya diri yang kekal itu menjadi lenyap. Terus, kalau sudah mampu melenyapkan pandangan tentang diri yang kekal itu, dia mulai yakin. Dari mana muncul keyakinannya? Dia sudah melihat ini duka, ini kemunculan duka, ini kepadaman duka, dan ini jalan menuju kepadaman duka. Dengan dia yakin pada 4 kebenaran Arya, dia tidak menjadi wicikicah. Makanya sebutannya adalah mematahkan wicikicah. Bagaimana mematahkan wicikicah itu? Seorang yogi setelah dia punya pandangan benar sehubungan adanya diri yang tidak kekal, kemudian dia mulai melihat ternyata sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha. Ya, mulai melihat tentang kejenuhan kepada fenomena. Dia melihat 4 kebenaran Arya. Ya, jadi melihat 4 kebenaran Arya. Tujuannya apa? Dia mematahkan yakni keraguan-raguan. Dia yakin kepada ajaran Sang Buddha. Karena pokok dari ajaran Sang Buddha ini tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Kalau kebenaran Arya ini sudah diyakini, maka keraguan-raguan pada ajaran tidak ada. Maka disebutkan bahwasanya kalaupun dia dipaksa berlawanan dengan ajaran Sang Buddha, dia tidak mungkin melakukannya. Karena apa? Dia sudah sangat yakin. Wicikicah telah dilenyapkan. Dan apa yang seharusnya dia lakukan? Selanjutnya dia secara kontinu terus mengarah prakteknya pada jalan mulia berunsur 8. Jadi cara berpraktek hidupnya adalah jalan mulia berunsur 8. Tidak lagi silabata paramasa. Ya. Jadi cara prakteknya adalah jalan mulia berunsur 8. Tidak lagi silabata paramasa. Jadi ketika dia berperilaku, bertindak, berpikir didasari oleh pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi benar. Jadi tidak lagi bersama dengan silabata paramasa. Tetapi apa yang dilakukan itu semua berdasarkan yakni jalan mulia berunsur 8. Maka sebutannya adalah pemasuk arus. Kalau sudah masuk arus, dia tidak akan mundur lagi. Makanya seorang sotapanna itu tidak mungkin dengan sengaja melanggar sila. Kenapa? Sudah pemasuk arus. Tidak mungkin mundur lagi. Jadi kalau seandainya perumah tangga ini cara berperilakunya berdasarkan jalan mulia berunsur 8, ya nanti bisa mematahkan silabata paramasa. Tapi semua ini diawali dari yang pertama, dari cara pandang. Ya, cara pandang.
Yang istilah dalam asawa namanya diti asawa. Ya, melenyapkan pandangan keliru dengan memunculkan pandangan benar. Ya. Seorang sotapana itu masih ada kama, masih ada nafsu, masih ada kama canda, masih ada biapada juga. Jadi yang pertama dengan kita belajar dhamma, kemudian kita meditasi, melihat pancakkhanda ini, ya, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana, dimengerti, dipahami, ini tidak kekal. Gunanya apa? Mematahkan pandangan keliru sehubungan dengan adanya diri. Setelah itu, nanti dengan latihan terus, seseorang akan muncul keyakinan dia tidak ragu-ragu dengan ajaran Sang Buddha. Dan apa yang dipraktekkan adalah jalan mulia berunsur 8. Tidak lagi silabata paramasa. Nah, seseorang yang punya kualitas mampu mematahkan 3 belenggu ini, dia disebut sebagai pemasuk arus. Begitu ya penjelasannya. Jadi meskipun ibu bapak sebagai perumah tangga, peluangnya masih bisa. Siapa Bante dalam hidup ini yang tidak bisa menjadi pemasuk arus? Seseorang yang melakukan aku salah garuka kama. Ya, aku salah garuka kama. Apa itu aku salah garuka kama? Karma buruk yang sangat besar. Seperti kisah di dalam khotbah yang terdapat di dalam Digha Nikaya yang berjudul Samana Palasuta. Di dalam komentar dikatakan, kalau seandainya Raja Ajatasattu tidak membunuh ayahnya, yakni Raja Bimbisara, maka setelah pembabaran Samana Palasuta, Raja Ajatasattu itu bisa menjadi pemasuk arus. Tetapi karena ia telah membunuh ayahnya, maka dia saat itu tidak bisa menjadi pemasuk arus. Lahir kembali karena membunuh ayahnya, Raja Bimbisara lahir di neraka Awici. Tapi dikatakan, nanti setelah keluar dari neraka Awici, Raja Ajatasattu tadi akan menjadi seorang Paceka Buddha. Disebutkan begitu di dalam pengulas yang ada di dalam Samana Palasuta. Jadi kalau seseorang dalam hidup ini melakukan aku salah garuka kama, maka tidak bisa mencapai. Ya, membunuh ibu, membunuh ayah, melukai Buddha, membunuh arahat, dan memecah belah sangga. Ini ada 5 aku salah garuka kama. Jadi kalau ada orang yang sudah melanggar ya aku salah garuka kama ini, ya pintu kesucian tertutup. Itu disampaikan begitu. Ya, karena ada pengulas tentang kisah yakni Raja Ajatasattu. Selama 5 aku salah ini tidak dilakukan, masih punya peluang. Begitu ya. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin mengajak ibu saya yang sudah berumur 75 tahun untuk bermeditasi di rumah. Selama ini saya pernah mengajak beliau meditasi duduk mulai dari 5 menit. Mohon petunjuknya Bante. Ya tentu ini adalah karma baik yang baik sekali ya. Jadi di sini ibu bapak memiliki satu karma baik. Kenapa? Karena bisa membantu menunjukkan orang tua di dalam praktek dhamma. Ini adalah karma baik yang besar. Ya, disebut orang tua itu juga ladang menanam kebajikan juga. Nah, bagaimana mengajarkan dhamma? Dalam hal ini adalah meditasi. Anda bisa melihat ketika kita mengajarkan meditasi, sebisa mungkin mengajarkan dari hal yang mudah dulu. Ya, mengajarkan untuk mengembangkan meta. Ya, mengembangkan meta. Ya, mulai dari semoga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia,
Semoga semua makhluk berbahagia. Kenapa objek ini perlu dilatih? Karena dari latihan meta ini akan membantu suasana hati yang bahagia. Suasana hati yang bahagia menjadi sebab terdekat munculnya ketenangan. Jadi kalau kita punya kesempatan ya selama masih bisa mendengar ya, diminta. Ya ulangi ya Mak dalam hati, semoga saya berbahagia. Ya Mak sambil rasakan rasa bahagia ya, semoga saya berbahagia. Ya mungkin kalau tidak bisa duduk dengan tegak ya yang nyamannya bagaimana. Karena mengingat usia juga kan, semoga saya berbahagia. Nah, Mak ulangi pelan-pelan. Nah, saya bimbing ya, pelan-pelan didengarkan sambil diulangi. Nah, kalau memang Anda memang butuh membimbingnya, ya dibimbing. Ya pelan-pelan yang ngajarin. Semoga saya berbahagia. Ulangi ya Mak dalam hati. Semoga saya berbahagia. Dengan hati yang bahagia ya. Kemudian diulangi lagi. Semoga keluarga saya berbahagia. Nah, suruh ngulangi lagi. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, diulangi ya, Mak, dalam hati dengan hati yang bahagia. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan, ya. Sambil ada pendampingan supaya dia juga merasa diperhatikan juga. Bukan hanya ya meditasi sendiri ya, jangan begitu ya. Ya didampingi, didengarkan, Anda bersuara dengan pelan-pelan, terus digait, dituntun dengan hati yang bahagia. Ya dengan hati yang bahagia diulangi kalimat cinta kasih ini. Kalau punya kesempatan dan memungkinkan ini sangat baik sekali. Ya sangat baik sekali. Kenapa? Selain kita melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai anak, ini juga karma baik yang besar. Ya, disebut sebagai menanam jasa juga. Karena di dunia ini disebutkan ada ladang kebajikan selain kepada sangga adalah kepada ibu dan ayah. Ya, ini juga ladang kebajikan bagi anak-anaknya. Ini bisa diketemukan dalam sutta yang berjudul Sabrahma Sutta. Ya, Sabrahma Sutta. Ya, Sang Buddha memuji bagi anak-anak yang merawat ibu dan ayahnya dan juga membantu ibu dan ayahnya di dalam praktek dhamma. Ini juga disebut cara membalas jasa juga yang baik. Begitu ya. Nanti 5 menit dulu. Nanti kalau memungkinkan Anda juga tidak buru-buru, ditambahin waktunya. Prinsip dari mengajar itu selain tenang, kita harus sabar. Ya. Selain kita tenang, kita juga harus sabar. Begitu ya. Wandami Bante, mohon dijelaskan. Wicikica dan Udaka. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Wicikica dan Udaka di dalam pengulas Abhidhamma Tak Sanggaha ya, ini adalah bagian dari dosa mula cita. Ya, dosa mula cita itu ada 2. Ya. Udacak sampayutang, UPK sahagatang, udacak sampayutang, dan UPK sahagatang, wicikicak sampayutang. Ya. Di situ Ibu Bapak, seseorang yang diliputi oleh kebodohan batin, moha, ya, disebutkan di situ ada 2 hal. Orang yang diliputi moha, yang pertama adalah udacak. Ya, udacak ini adalah kegelisahan. Jadi orang yang tidak tahu itu gampang gelisahan. Ya. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, makanya dia gelisah. Sebutannya adalah udacak, ya, gelisah. Memang gelisah ini
akan benar-benar lenyap setelah melenyapkan awijasawa. Awijasawa, dan ini dilenyapkan oleh seorang arahat. Jadi seorang arahat itu sudah tidak ada lagi, yaitu udaca. Seorang arahat. Makanya kita masih putu jana, orang biasa ya masih wajar. Ya, jika kita masih mengalami kegelisahan, kenapa? Kita masih bersama dengan moha. Ya, jadi kita masih diliputi oleh kegelisahan. Sedangkan wicikica adalah ragu-ragu. Ya. Kenapa ragu-ragu? Tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sehingga dia ragu-ragu. Kenapa ada keraguan-raguan? Ini juga berakar dari moha juga. Ya. Terus ketidaktahuan atau moha ini perlu dilenyapkan melalui apa? Diawali dari praktek menumbuhkan keyakinan. Jadi wicikica itu bisa dipotong melalui praktek pengembangan sada. Karena fungsi dari sada itu adalah melenyapkan keraguan-raguan. Jadi melenyapkan keraguan-raguan itu dengan keyakinan. Fungsi dari keyakinan itu adalah melenyapkan keraguan-raguan. Apa sebab terdekat dari keyakinan? Sebab terdekat dari munculnya keyakinan adalah mendengarkan dhamma dan juga melakukan puja. Ya, puja itu seperti ya diulang-ulang respek kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, termasuk juga mendengarkan dhamma, itu juga upaya untuk memunculkan keyakinan. Jadi keraguan-raguan itu bisa diatasi dengan menegakkan keyakinan. Tetapi untuk melenyapkan seluruh moha, ya seluruh moha, melenyapkan seluruh moha dengan pengembangan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu disebutkan dia telah merealisasi 4 kebenaran Arya, sempurna di dalam sila samadhipannya. Kalau sudah sempurna di dalam sila samadhipannya, moha menjadi lenyap. Dan otomatis udaca juga menjadi lenyap. Jadi udaca itu kegelisahan, sedangkan wicikica adalah keraguan-raguan. Wujud dari keraguan-raguan salah satunya dia tidak yakin kepada apa itu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia tidak yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa yang dilakukan tidak berlandaskan Buddha, Dhamma, Sangha. Sehingga sebutannya adalah wicikica. Dan wicikica ini bagian dari pikiran yang bersekutu dengan moha. Makanya sebutannya adalah moha mula cita. Ya, kemunculan pikiran bersama dengan ketidaktahuan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga dia gelisah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia ragu-ragu. Ya, makanya di situ kalau kita membacakan UPK sahagatang, udaca sampayutang, UPK sahagatang, wicikica sampayutang. Kenapa udaca? Kenapa UPK di situ? UPK di sini bukan UPK yang ada di dalam 7 faktor pencerahan. UPK ini juga tidak sama dengan UPK yang ada di Brahma Wihara, tapi UPK di sini dia tidak bereaksi apa-apa maksudnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi nanti kalau ibu bapak di antara baru belajar, loh kenapa ya orang moha mula cita kok isinya UPK sahagatang ya? Anda jangan terkecoh dengan istilah yang sudah populer yang Anda sering dengar. UPK itu bagian dari Brahma Wihara, UPK juga bagian dari faktor pencerahan. Kenapa kok di sini begini? Nah, maksudnya adalah kata UPK yang ada di dalam moha mula cita adalah UPK yang menggambarkan orang ini tidak tahu reaksinya apa. Beda dengan kalau dosa. Dosa itu domanasa. Termasuk ada dosa juga bersekutu, loba juga somanasa. Nah, loba itu somanasa, ada rasa senang. Sedangkan orang loba itu kadang-kadang juga ada UPK-nya juga. Ya, ada itu nanti di penjelasan tentang aku salah mula cita itu kan ada 12.
Loba ada 8, dosa ada 2, moha ada 2. Ini secara pariyati lah. Begitu ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin tanya, Bante, apa yang dimaksud dengan batin yang bocor? Apa yang menyebabkan dan bagaimana menghentikannya? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, di dalam salah satu syair Dhammapada ya, itu tentang seperti halnya rumah. Ada rumah yang beratap tipis dengan rumah yang beratap tebal. Jadi kalau rumah itu beratap tipis, maka air hujan bisa masuk. Berbeda dengan air yang beratap tebal. Meskipun hujan, hujan tidak bisa masuk. Mengacu apa? Mengacu pada pengembangan batin. Kalau batin seseorang belum berkembang, maka nafsu-nafsu bisa masuk. Yang diibaratkan seperti halnya air hujan. Bisa masuk ke dalam rumah. Jadi rumahnya bocor. Kenapa? Karena batinnya belum berkembang. Sila samadhipanya belum berkembang. Sehingga apa? Pengotor batin, baik itu loba dosa moha, baik itu panca niwarana, masih bisa masuk. Kenapa? Karena sila samadhipanyanya ini belum terlatih dengan baik, belum berkembang. Maka seseorang yang benar-benar bebas dari mara atau penggoda adalah seorang arahata. Seorang arahata. Kalau masih menjadi seorang pemasuk arus, itu masih ada kamak canda, masih ada biapada juga. Menjadi seorang anagami juga masih ada yang halus lagi, yaitu rupa bawa, arupa bawa, masih ingin lahir lagi di alam rupa, termasuk juga lahir di alam arupa, masih ada. Nah, kita ini bagaimana caranya untuk mengatasinya? Tentu di sini kita sebisa mungkin dengan keyakinan menjalankan yakni sila samadhipanya. Jadi seperti air hujan itu adalah makna simbolisasi tentang mara, penggoda. Mara itu bisa mengacu kilesa mara, termasuk juga sangkara mara, termasuk juga kanda mara. Nah ini bisa bisa menggoda. Dan dia tidak akan mampu masuk kalau kita punya atap yang tebal. Artinya apa? Di sini tidak akan mengalami kebocoran selama seseorang terus semangat menambal. Menambal apa? Menambal perilakunya dengan sila, dengan samadhi dan juga panya. Ini ada di dalam syair Dhammapada yang pertemuan yang keberapa di dalam Yamaka Waga. Ada perumpamaan. Seperti halnya rumah yang beratap tipis. Ketika hujan, maka airnya bisa masuk. Demikianlah batin yang tidak terlatih, maka mara bisa masuk. Sebaliknya, seperti halnya rumah yang beratap tebal. Meskipun hujan, air hujan itu tidak bisa masuk. Seperti itulah halnya seseorang yang terlatih baik di dalam sila samadhipanya, maka mara tidak akan bisa masuk. Begitu, ya. Selamat malam Bante. Apakah benar jika Buddha Gotama wafat karena menderita sakit? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan kemangkatan dari Guru Agung Sang Buddha, sebetulnya beliau meninggal bukan karena sakit, tetapi karena sudah diniatkan. Jadi kalau ibu bapak membaca di dalam riwayat hidup disampaikan, berkali-kali Mara itu bertanya, kapan Sang Buddha Parinibbana? Kapan Sang Buddha Parinibbana? Dan setelah Mara itu bertanya, tiba saatnya beliau menjawab, ya, 3 bulan.
3 bulan. Jadi Sang Buddha sudah memberi ya waktu 3 bulan. Kemudian beliau akan mangkat. Ini juga bisa diketemukan di dalam perjalanan Mahaparinibbana Sutta. Jadi ibu bapak bisa membaca di dalam kitab suci Digha Nikaya, judulnya adalah Mahaparinibbana Sutta. Pada saat Sang Buddha mengumumkan beliau akan mangkat, Bhante Ananda memohon. Ya, memohon agar Sang Buddha jangan mangkat. Tetapi karena pengaruh Mara, ketika Sang Buddha menyampaikan beliau akan mangkat, Bhante Ananda tidak mendengar. Sehingga apa? Apa yang dikehendaki Bhante Ananda tidak bisa. Karena Sang Buddha sudah menyampaikan ketiga kalinya, Ananda, Sang Tathagata akan parinibbana. Tapi Bhante Ananda tidak dengar. Kedua kalinya tidak dengar. Ketiga kalinya tidak dengar. Baru keempat kalinya baru mendengar. Ya. Dan beliau menyampaikan nanti akan parinibbana di Kusinara. Di Kusinara. 3 bulan semenjak beliau berbicara, akhirnya beliau parinibbana di Kusinara. Kusinara. Memang dalam perjalanan menuju Kusinara, di saat beliau mau parinibbana, beliau mengalami sakit yang luar biasa. Jadi di sini ibu bapak yang menyebabkan beliau mangkat bukan karena makanannya membuat beliau salah makan atau mengalami sakit yang luar biasa, tetapi memang beliau sudah menghendaki. Karena disebutkan di dalam berbagai pengulas, seorang Buddha itu tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Ya, seorang Buddha itu tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Jadi beliau tidak mungkin meninggal karena faktor yang di luar, maksudnya begitu. Dan beliau meninggal karena beliau sudah menghendakinya. Dan beliau sudah menyampaikan kepada Bhante Ananda 3 bulan ke depan beliau akan mangkat. Ya, jadi nanti kalau dicerita nanti ada pemberi makan terakhir namanya pandai besi yang bernama Cunda. Ya, Cunda memberikan dana makan itu yang terakhir sebelum Sang Buddha parinibbana. Jadi beliau tutup usia, dalam hal ini adalah mangkat atau parinibbana sebutannya. Beliau memang sudah menghendaki. Setelah berkali-kali Mara itu bertanya, kapan beliau parinibbana? Siswa-siswa sudah banyak yang mengerti Dhamma. Siswa-siswa sudah banyak yang telah mencapai. Ya, mohon kiranya Buddha parinibbana. Ya Mara memang ya, suka mendatangi Sang Buddha dan menanyakan, kapan parinibbana, kapan parinibbana. Dan di usia 80 tahun itulah beliau mangkat Maha Parinibbana di Kusinara. Begitu ya penjelasannya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. 1. Dikatakan bahwa manusia dengan 2 akar itu tidak akan bisa mencapai jana. Artinya yang bersangkutan tidak akan bisa mencapai kondisi patibhaganimita ya Bante. Namun demikian, jika manusia 2 akar tersebut berlatih meditasi vipassana, akankah yang bersangkutan bisa memperoleh jana vipassana dengan kondisi 2 akar tersebut? Ibu bapak berkenaan dengan pugala ya. Pugala itu artinya makhluk. Pugala ya. Disebutkan ada Dwihetuka. Nah, Dwihetuka itu kan orang dengan berkondisi batin, yakni lahir bersama dengan adosa dan adosa dan aloba dan adosa. Ya, tanpa keserakan dan tanpa kebencian. Jadi, orang demikian ini tidak punya yakni amoha. Jadi dari situ kita tahu kok, bagaimana seseorang bisa yakin di dalam latihan kalau seseorang itu tidak punya pengetahuan Dhamma. Bagaimana mungkin? Kalau seseorang itu tidak punya pengetahuan, jangankan seseorang. Kita saja kalau belum punya keyakinan yang kuat, kita untuk berlatih, itu pun juga tidak sungguh-sungguh.
Bagaimana mungkin? Dari sini kita tahu kok ibu bapak. Dan memang di dalam penjelas disebutkan bahwasanya orang yang berfaktor 2 ini dia hanya bersama dengan aloba dan adosa. Tidak memiliki amoha. Jadi pengetahuan batinnya tidak muncul. Keyakinannya juga tidak ada. Bagaimana seseorang bisa menembus dhamma? Bagaimana seseorang bisa praktek di dalam sila? Bagaimana seseorang bisa praktek di dalam samadhi? Kalau seseorang itu tidak punya keyakinan. Itulah sebabnya bagaimana kalau seandainya dia berwipasana, Bante? Ya kalau dia berwipasana sebutannya ya bukan dwihetuka. Sebutannya ya menjadi tihetuka. Orang berwipasana ya dia sudah punya keyakinan. Sudah sering mendengarkan dhamma. Tahu apa itu nama rupa. Memahami karakteristik anicca dukkha anatta. Ya, namanya wipasana. Wipasana. Meditasi pandangan terang. Apa yang dibawa adalah kebijaksanaan. Jadi ibu bapak jangan sampai terkecoh ya. Dengan peristilahan tentang dwihetuka ya. Jangan terkecoh, ini hanyalah pembeda saja. Hukumnya ini tidak kemudian fix ya. Selama seseorang asewana cak balanang panditanan cak sewana. Seseorang menjauhi teman-teman yang dungu, mendekatkan kepada teman-teman yang bijaksana, maka keyakinan akan muncul. Kalau keyakinan itu muncul, praktek-praktek dhamma akan berkembang. Kapan hari juga ada pertanyaan yang lain sedikit. Bante, kalau seandainya Paceka Buddha itu mengajarkan dhamma bagaimana? Lah kalau Paceka Buddha mengajarkan dhamma namanya ya sama Sang Buddha. Karena Paceka Buddha itu mencapai pencerahan dengan usaha sendiri dan beliau tidak mengajarkan dhamma. Mencapai pencerahan dengan usaha sendiri dan mengajarkan dhamma, sebutannya adalah sama Sang Buddha. Jadi kalau ada orang yang punya keyakinan, minat motivasi belajar dhamma tinggi, praktek dhamma juga tinggi, ya, apalagi meditasi. Ya, ini sudah di atas dari dana. Kalau tidak punya keyakinan, oh tidak mungkin. Orang bisa menyisihkan waktunya untuk berlatih meditasi kalau tidak punya keyakinan yang benar, ya tidak mungkin. Ini mengacu meditasi Buddhis ya. Karena meditasi itu banyak di luar. Mengacu meditasi Buddhis. Ya, mengacu meditasi Buddhis. Banyak meditasi di luar itu banyak. Tapi kalau ini mengacu kepada meditasi Buddhis, mengacu kepada wipasana, maka seseorang dilandasi oleh sila. Sila itu muncul dari sada. Ya. Makanya di dalam urut-urutan itu kan orang praktek itu dimulai dari keyakinan. Dan kalau seseorang itu punya keyakinan, dia bisa berpengendalian diri. Dari mana munculnya keyakinan? Dari mendengarkan dhamma. Dari mana seseorang punya kesempatan mendengarkan dhamma? Dari memiliki teman-teman yang baik. Ini sejalan dengan Manggala Sutta. Asewana cabalanang panditanan cak sewana. Awal dari segala keberkahan, baik keberkahan duniawi maupun keberkahan spiritual, semua diawali dari memiliki teman yang baik. Ya, jadi ibu bapak jangan terkecoh ya dengan permainan pikiran kita kemudian, lah kalau seandainya orang jenisnya dwihetuka kemudian dia belajar meditasi apa enggak bisa, ya kalau dia ada keyakinan sebutannya bukan dwihetuka, sebutannya adalah tihetuka. Karena orang punya keyakinan dia pasti mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma itu memunculkan pengetahuan. Karena disebutkan di dalam Dhamma Desana Nisangsa, manfaat dari mendengar dhamma namanya dhamma sawana ya. Asutang sunati, mendengar apa yang belum pernah didengar. Sutang pariyodapeti, memperjelas apa yang sudah didengar. Diting ujung karoti, meluruskan pandangan yang keliru. Kangka witarati, menghilangkan keraguan-raguan. Cita masa pasidati, memunculkan kegembiraan batin. Nah, ada poin di situ. Manfaat dari mendengarkan dhamma itu adalah meluruskan pandangan. Jadi orang bisa praktek dhamma, baik itu dana, sila, samadhi, dan panya, semua dimulai dari punya keyakinan. Munculnya keyakinan karena mendengarkan dhamma. Dari mana memperoleh pendengaran dhamma? Dari punya teman-teman yang baik. Sappurisa sangsewa, atau sebutan lainnya adalah kalyanamitta. Begitu ya.
Oh, masih banyak. Ini pertanyaan. Malam Bante, mengapa jika seseorang akan mencapai kebudaan harus terlahir atau memiliki fisik sebagai lelaki saja? Mengapa perempuan tidak bisa? Padahal wanita juga makhluk yang kuat, dapat menahan rasa sakit, melahirkan dan sebagainya. Apakah hanya karena tradisi dari lampau yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki? Ada peran budaya pada saat itu, Wandami Bante. Berkenaan menjadi seorang Buddha, ini adalah hukum. Namanya Dhammata, sudah hukumnya. Khususnya menjadi apa? Menjadi sama Sambuddha. Ya, menjadi sama Sambuddha. Jadi menjadi seorang sama Sambuddha, bukan arahata, wanita bisa menjadi arahat. Khusus menjadi sama Sambuddha. Disebutkan di situ. Salah satu yang memenuhi prasyarat untuk menjadi seorang sama Sambuddha, ini harus saya jelaskan nih. Sama Sambuddha, jadi jangan kemudian digarisbawahi menjadi Buddha ya. Seorang wanita bisa menjadi Buddha. Buddha apa? Sebutannya adalah Sawaka Buddha, menjadi seorang arahata. Bisa. Ya, banyak di dalam kisah-kisah Buddhis. Seorang bhikkhuni menjadi seorang arahata. Banyak. Tapi untuk menjadi seorang sama Sang Buddha, ada beberapa syarat. Bukan hanya laki-laki saja, Ibu Bapak. Ya. Tidak hanya laki-laki. Jadi tidak semua laki-laki juga bisa menjadi sama Sang Buddha. Ya, tidak semua laki-laki juga bisa menjadi sama Sang Buddha. Ada syaratnya. Syarat yang pertama disebutkan, untuk menjadi seorang sama Sang Buddha memang nomor satu adalah dia laki-laki. Yang kedua, dia punya potensi saat itu beliau bisa menjadi seorang arahat kalau dia mau. Ya. Jadi kalau dia mau sudah jadi arahat. Bayangkan. Laki-laki aja belum tentu bisa jadi seorang sama Sang Buddha. Ada syarat yang kedua. Dia punya potensi. Bahwasanya saat itu kalau dia mau menghendaki, dia bisa mencapai arahata. Menjadi seorang arahata. Kemudian, dia juga menjadi pertapa yang punya keyakinan kepada hukum karma. Jadi tidak semua laki-laki juga. Ya kan? Tidak semua laki-laki juga. Dari mana tentang syarat-syarat ini bisa saya ketemukan, Bante? Ibu Bapak bisa membaca di dalam Riwayat Agung Para Buddha. Ada buku judulnya Riwayat Agung Para Buddha. Sebelum seseorang bodhisatta menyempurnakan 10 parami, ada prasyarat tadi. Dia laki-laki. Kalau dia mau menjadi seorang arahata, ya, dia punya potensi. Dia adalah pertapa yang punya keyakinan kepada hukum karma. Dia punya abinnya, seperti kisah, yakni Sumedha, pertapa Sumedha, Anda ingat ya. Pertapa Sumedha itu syaratnya sudah ada. Beliau laki-laki, beliau juga punya potensi untuk menjadi seorang arahata kalau beliau mau. Beliau juga punya keyakinan kepada hukum karma. Beliau juga punya abinnya. Beliau juga ketemu Buddha hidup. Nah kalau kita tidak ketemu seorang sama Sang Buddha yang masih hidup juga tidak bisa juga. Meskipun laki-laki. Terus ditambah lagi. Dia tidak takut menderita. Kalau sudah melakukan praktek di dalam penyempurnaan parami, tidak ada penyesalan. Ini prasyarat yang harus dimiliki seorang calon bodhisatta. Jadi bukan hanya satu poin, yaitu laki-laki. Tidak semua laki-laki bisa. Ya. Jadi ibu bapak jangan kemudian cuma satu poin itu yang digarisbawahi. Ya. Jadi enggak, kok pilih kasih ya, bukan. Ada. Meskipun laki-laki juga tidak bisa. Karena ada syaratnya. Ya kan? Ya, nanti bisa dibaca ulang. Dia punya potensi untuk menjadi arahata kalau dia mau. Dia adalah petapa yang punya keyakinan kepada hukum karma. Punya abinnya.
ketemu Buddha hidup. Kalau berjuang tidak takut menderita, ditambah lagi kalau sudah mempraktekkan, tidak mungkin ada penyesalan. Seperti kisah Wesantara Jataka. Istananya diminta, gajahnya diminta, bahkan apapun yang dimiliki dikasihkan. Tidak ada penyesalan. Dan ini adalah praktek dalam penyempurnaan 10 parami secara 3 tingkat. Kalau di total menjadi 30 parami sebetulnya. Tidak hanya 10, tapi 30 parami. Tingkat biasa, menengah, dan tertinggi. Begitu ya penjelasannya. Nanti bisa dibaca di dalam riwayat agung para Buddha. Ya, itu ada pengulas tentang yang Bante sampaikan hari ini tadi. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita umat Buddha punya cara berpikir, kenapa pilih kasih ya? Bukan. Laki-laki sekalipun juga tidak mungkin jadi sama Sambuddha kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Tapi wanita bisa menjadi Buddha, jenisnya adalah Sawaka Buddha. Bisa. Ya. Wandami Bante, dalam Kanda Parita yang terjemahan, aku ini pemuja Sang Bhagawa, pemuja 7 sama Sambuddha. Maksudnya apa ya Bante? Mohon pencerahannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya berkenaan dengan Kanda Parita, itu nanti bisa dibaca. Kisah tentang cerita panjangnya ada di Kanda Jataka. Kanda Jataka. Berkenaan dengan kisah seorang biku yang dipatok ular. Cerita biku meninggal dipatok ular. Mengetahui berita tentang adanya biku yang dipatok ular, ada Bante yang dipatok ular meninggal, Sang Buddha mengetahui. Dan disitulah Sang Buddha meminta agar para biku sebelum berpergian, khususnya yang tinggal di hutan, sebelum berpergian melafalkan, yakni Kanda Parita, yang diawali dari ya Wirupake hime metang metang era pate hime cabya pute hime metang metang kang hagotamake hica dan seterusnya. Kemudian di dalam akhir itu bentuk pernyataan ya bahwasanya aku ini adalah pemuja 7 sama Sambuddha. Jadi di sini mengingatkan kepada makhluk-makhluk jangan menyakiti siswa Buddha. Jadi jangan sampai makhluk-makhluk ini menyakiti siswa Buddha. Ya. Siapa 7? Ya, 7 Buddha ini, ya, Gotama, Kasapa, Kakundasa, Konagamana, ada Buddha, ya, Wipasi, ya, kan ada Buddha Wipasi. Ya, itu nanti bisa diurutkan ke atas ya. Sebelum Buddha Gotama, sebelum Buddha Gotama ada Buddha Gotama, Buddha Kasapa, ya Kakusanda, Konagamana, Wesabu, ada Buddha Siki, ya itu ada. Jadi semua kalau nanti ditotal nanti dicocokkan itu ada 7 Buddha. Ya itu seperti apa yang ada di Wipasisana Matu, Cakumantasa Siremato, Siki Sapina Matu, Sababutanu Kampino, Besabusana Matu, Kakusanda, Konagamana. Ya semua ada 7. Nanti bisa dibaca, takut saya salah ya. Ada 7 itu, ada 7. Ya, jadi nanti ada bacaannya ya. Ada di dalam Atanatya Parita juga ada menyebut ya untuk menyebut melafalkan nama Buddha supaya tidak diganggu juga oleh makhluk-makhluk yang mungkin bisa mengganggu. Ya, Wipasi, Kakusanda, Konagamana, Kasapa, Gotama, baru 5. Nanti ada 7 semua itu, ada 7. Jadi dihitung dari silsilahnya itu. Ya, begitu ya. Malam Bante. Apa ciri-ciri orang yang dulunya terlahir sebagai dewa
Dan bagaimana supaya kita punya anak dari alam dewa? Nah, ini pertanyaan terakhir, ternyata sudah malam. Sudah jam 21.50. Ini pertanyaan terakhir. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tentu salah satu ya, saya pernah membaca, tapi saya tidak ingat apakah itu di dalam suta ataukah di dalam pengulas ya. Ya, saya tidak ingat pasti. Tapi salah satunya adalah suami istri kalau mau mengharapkan anak dari dewa, suami istri itu harus setia. Ya, jadi tidak ada pemikiran untuk ya tertarik dengan yang lain. Ya, kesetiaan. Ditambah lagi silawanto, punya sila yang baik. Ibu dan ayahnya punya sila yang baik. Kemudian yang ketiga, medawini. Medawini itu artinya ibu dan ayahnya adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas di sini artinya punya mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan mana baik dan buruk. Namanya meda. Meda itu artinya bijaksana juga. Ya, artinya cerdas. Medawini. Ya. Jadi dia setia dengan pasangan hidup. Dia punya perilaku yang baik. Dia cerdas. Ditambah lagi dia menganggap mertua seperti orang tuanya sendiri. Jadi di sini sudah punya kualitas yang baik. Kenapa? Menurut kisah disampaikan makhluk yang dari alam dewa ini juga sebelum lahir juga akan melihat ya di mana dia akan terlahir. Pasti dia akan memilih yang bagus. Ya, memilih yang bagus. Tidak mungkin ya memilih yang keliru, ya tidak mungkin. Jadi dia akan melihat siapa orang tua yang kiranya cocok bagi dirinya. Dia punya perilaku yang bagus, dia juga setia dengan pasangan hidup, ditambah lagi dia juga pandai, dia juga sayang kepada mertuanya. Nah, kalau punya 4 kualitas ini, menurut kitab pengulas itu, saya tidak yakin kalau itu ada di suta, tapi ini baik juga, meskipun ini tidak ada di suta, tapi ini baik juga. Kenapa? Kalaupun tidak datang dari alam dewa, minimal kita sudah jadi pasangan yang bagus lah gitu. Setia dengan pasangan hidup, punya sila yang baik, terpelajar artinya mengerti dhamma, menganggap mertua seperti orang tuanya sendiri. Ini kan sudah bagus ya. Andai kata meskipun tidak dari alam dewa sekalipun, ini sudah kondisi yang baik. Ya, kondisi yang baik. Ya. Jadi di sini ibu bapak ini adalah kondisi yang bisa dimunculkan bagi orang-orang yang berkeyakinan. Makanya di dalam membangun rumah tangga itu kan juga disebutkan butuh kesetiaan, butuh perilaku yang baik, butuh pengetahuan, dan juga ada penghormatan ya kepada mertua, orang tua. Jadi memperlakukan mereka dengan baik. Nah, ini salah satu hal yang mengkondisikan ya. Mengkondisikan. Sekali lagi, saya tidak yakin kalau itu ada di suta, tapi saya membaca ini pernah. Ya, karena banyak bacaan yang saya baca, saya tidak ingat judulnya satu-satu. Ya, tapi yang jelas ini adalah salah satu kalau pasangan hidup punya perilaku ini, oh jangankan ya, jangankan mengharapkan anak dari alam dewa, hidup di dunia seperti di alam dewa. Ya, kenapa? Dia setia dengan pasangan hidup, dia punya perilaku yang baik, silawanto, dia juga punya pengetahuan dhamma. Ya, dia juga setia, sayang sama mertuanya. Hidup di dunia ini sudah seperti di alam surga. Kenapa? Dia punya praktek kemurahan hati, dia juga punya praktek kemoralan. Begitu. Ya, ini adalah jawaban di malam hari ini mengenai ciri dewa yang turun dari alam surga. Saya tidak bisa menjawab. Ya, saya tidak bisa menjawab yang itu karena saya belum menemukan. Yang saya jawab adalah bagaimana mengkondisikannya tadi. Begitu ya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, mengingat waktu sudah malam, untuk pengumuman besok malam tidak ada live streaming, karena besok malam adalah mengisi, ya ada kegiatan yaitu guys namanya, guys. Ya guys dari Wihara Eka Dhamma Loka Surabaya. Ya baca parita kesembuhan untuk orang yang sakit, ada program dari Wihara Eka Dhamma Loka Surabaya. Jadi untuk besok malam tidak ada canting malam dan latihan meditasi.
Untuk pagi besok tetap ada canting pagi. Ya, sampai jumpa di esok pagi-pagi. Jika ibu bapak bisa turut serta, bisa kembali di akhir dari canting pagi membaca renungan tentang syair Dhammapada. Untuk besok syair Dhammapada yang dibaca adalah 19 dan 20. Sampai di sini perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih sampai larut malam. Ya saya pikir ya tidak apa-apalah. Karena besok libur juga. Tidak ada canting malam karena mengisi di tempat yang lain. Ternyata pertanyaannya banyak, jadi yang belum terjawab ya nanti kita bisa sambung kembali. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin terlewati atau belum terjawab. Semoga keberkahan menyertai kita, semoga di malam yang baik ini, yang kita isi dengan pikiran baik, ucapan baik, dan juga perbuatan baik, semoga ini menjadi bekal yang baik. Tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi juga di kehidupan yang akan datang.